Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video analisis suara ayam jantan kelompok D3 Biologi FIPA UI pada mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan. Sebelum masuk ke inti dari video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama, Iza Majidah. Yang kedua, ada Melvin Sandrian Hadi. Yang ketiga, ada saya sendiri, Rafasya Syafra Dasono. Dan yang terakhir adalah Salsabila Fatma Atia. Outline pembahasan pada video kali ini terdiri dari 5 outline. Yang pertama yaitu pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai suara ayam dan parameter dari analisis suara ayam pada kelompok kami. Dan yang kedua, metode yang akan menjelaskan alat dan bahan, cara kerja, dan juga penjelasan mengenai Audacity dan tutorialnya. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, yang membahas mengenai video dan suara ayam pada masing-masing anggota kelompok kami, dan perbandingan suara ayam pada masing-masing tempat, serta hasil dari analisis suara ayam. Dan yang keempat adalah kesimpulan, dan terakhir adalah referensi yang kami gunakan. Pendahuluan. Unggas merupakan kelompok hewan yang kerap diminati suaranya oleh banyak orang. Salah satunya adalah ayam. Seperti yang kita tahu, suara ayam berkokok kian diminati oleh banyak orang di Indonesia. Suara ayam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu call dan song. Call adalah jenis suara yang digunakan untuk berkomunikasi antar sesama. Suara jenis call ini sering digunakan sebagai isyarat saat bertemu dengan musuh, menghadapi gangguan, dan menemukan makanan. Yang kedua adalah jenis suara song, yang kerap digunakan untuk menyatakan wilayah kekuasaan dan memikat ayam betina. Jenis suara ini hanya dimiliki oleh ayam jantan. Parameter dari analisis suara ayam yang kami gunakan adalah: pertama, call duration, yaitu durasi ayam berkokok dari awal hingga akhir. Yang kedua, call period, yaitu durasi suara berkokok ayam dari awal suara yang dihasilkan hingga awal suara berikutnya. Yang ketiga, pulse number, jumlah suara yang dihasilkan suatu individu ayam pada suatu gelombang suara yang dihasilkan. Dan yang keempat adalah interpulse interval, yaitu waktu di antara pulse dari setiap suara yang dihasilkan. Dan yang kelima adalah dominant frequency, yaitu frekuensi maksimum yang dihasilkan oleh suara ayam. Dan yang terakhir adalah frekuensi domain, frekuensi yang berbeda dengan dominan frekuensi dengan intensitas perbedaan kurang dari 10 desibel dari dominan frekuensi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode. Baik, berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan. Terdiri dari telepon genggam, laptop, aplikasi Audacity, dan ayam jantan. Berikut ini cara-cara kerjanya. Pertama, suara ayam berkokok direkam pada lokasi di pagi hari menggunakan telepon genggam. Kedua, setelah itu, hasil suara ayam jantan tersebut disunting menggunakan perangkat lunak Audacity untuk mengurangi noise. Ketiga, data suara yang sudah disunting dianalisis untuk menentukan nilai call duration, call period, interpulse interval, frekuensi dominan, dan domain frekuensi. Seluruh nilai yang telah diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan perbedaan pola suara keempat ayam jantan. Audacity merupakan program perekam dan mengolah suara yang dapat diunduh secara gratis. Selain itu, Audacity juga dapat mengimport dan mengekspor berbagai bentuk file suara dengan fitur edit yang beragam. Dalam mengunduh Audacity untuk Windows, pertama masukkan link audacityteams.org. Pada menu bar, pilih download, lalu Windows. Setelah itu akan ada beberapa versi installer yang bisa dipilih untuk di-download. Untuk menganalisis 6 parameter suara ayam, yang pertama dicari adalah call duration, di mana dicari dengan menentukan suatu suara kokokan dan memilihnya dari awal kokokan hingga akhir kokokan. Hasil waktunya dapat ditentukan kemudian di bagian bawah layar. Kedua,
Call period ditentukan dengan memilih awal satu kokokan hingga awal kokokan lainnya. Hasil waktunya dapat ditentukan kemudian di bagian bawah layar. Ketiga, pulse number dapat ditentukan dengan membesarkan satu kokokan dan melihat berapa banyak jumlah suara dalam satu gelombang suara. Sesuai contoh di layar, pulse number-nya adalah sebanyak 2. Keempat, interpulse interval dapat ditentukan dengan membesarkan jarak satu pulse ke pulse lainnya dalam satu call dan menentukan hasil waktunya di bagian bawah layar. Kelima, dominan frekuensi ditentukan dengan memilih satu kokokan, lalu pilih menu analisa, kemudian pilih spektrum plot. Pada bagian aksis, pilih frekuensi linear. Kemudian, perbesar tampilan dan cari titik tertingginya. Dominan frekuensi pun dapat dilihat pada bagian peak. Keenam, frekuensi domain ditentukan dengan mencari titik tertinggi lain yang memiliki intensitas perbedaan kurang dari 10 desibel dari dominan frekuensi yang telah ditemukan sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan.
Pertama, perbandingan suara ayam. Dari semua sampel ayam jantan yang diambil, semuanya berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan rincian call duration terlama yang diamati adalah selama 1,861 detik dan yang tersingkat adalah selama 1,359 detik. Call period terlama memiliki durasi selama 22,679 detik dan yang tersingkat selama 17,664 detik. Pulse number yang paling banyak adalah sebanyak 4 pulse, sedangkan yang paling sedikit adalah sebanyak 2 pulse. Interpulse interval yang terlama adalah selama 0,1235 detik, sedangkan yang tersingkat adalah selama 0,05 detik. Dominan frekuensi yang teramati paling tinggi adalah sebesar 2037 Hz, sedangkan yang terendah adalah 726 Hz. Frekuensi domain masing-masing memiliki rentang sekitar 1739 sampai 2988 Hz, 1204 sampai 1815 Hz, 728 sampai 1458 Hz, dan yang terakhir 570 sampai 776 Hz. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suara ayam. Faktor ini dibagi dua, ada faktor internal yaitu genetika dan ada faktor eksternal. Genetik adalah dasar dalam menentukan spesies. Setiap spesies ayam memiliki variasi dalam suaranya, baik dalam durasi ataupun frekuensinya. Faktor selanjutnya adalah faktor internal yang akan mempengaruhi faktor eksternal, yaitu usia. Usia akan mempengaruhi status ayam jantan pada kelompoknya. Biasanya ayam jantan yang lebih tua akan menjadi ayam jantan yang lebih dominan, dan ayam yang lebih dominan akan berkokok dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada ayam bawahannya, dan juga berkokok terlebih dahulu daripada bawahannya pada pagi hari. Terakhir, ada faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah nutrisi. Berdasarkan suatu hasil penelitian terhadap ayam pelung, penurunan kualitas pakan diduga menjadi penyebab penurunan kemampuan berkokok ayam pelung. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pakan berbanding lurus dengan kemampuan berkokok dari ayam jantan. Nutrisi mempengaruhi berat badan ayam jantan, dan berat badan ini juga mempengaruhi variasi pada suara yang dihasilkan oleh ayam jantan. Ayam dengan bobot tubuh yang lebih berat cenderung memiliki durasi berkokok yang lebih rendah. Kesimpulan dari praktikum analisis suara ayam adalah terdapat variasi suara ayam dilihat dari berbagai parameter yang digunakan saat menganalisis pola suara ayam menggunakan perangkat lunak Audacity. Dan berdasarkan hasil pengamatan saat kelompok kami merekam atau memvideokan ayam saat berkokok, suara ayam ini dapat dipengaruhi oleh usia yang mempengaruhi status ayam jantan pada kelompoknya, jenis ayamnya, dan lingkungan tempat hidupnya. Berikut ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih.